atau tidak dengan tipe yang sama-sama tipe HD. Nah, di sini selain dari tipe mesin yang untuk Canter ini sudah common rail, kemudian yang Canter Euro 2 itu masih konvensional, itu berbeda di mesin konvensionalnya ya, yang masih Bosch pump, kemudian yang ini itu sudah common rail system. Seperti ini mesinnya teman-temannya ya. Nah, ini yang saya bahas bukan dari mesinnya, karena memang terlihat sekali mesinnya itu beda. Dari yang sebelumnya mesinnya Euro 2 itu 125 PS, untuk yang Euro 4 ini 136 PS ya. Jadi untuk transmisinya ini masih sama, 5 kecepatan dan 1 gigi mundur. Nah, itu yang berbeda adalah teman-teman di sini. Di bagian as roda dan gardanya. Di sini ada kendaraan Euro 2 tentunya yang tipe HD. Oke, ini adalah Canter yang tipe HD 125 PS Euro 2 teman-teman ya. HD 125 PS Euro 2. Untuk yang di depan ini dia Canter HD 136 PS Euro 4. Nah, dari sini perbedaannya selain dia itu sama-sama HD, yang satunya 125 PS, yang satunya itu 136 PS. Dari as rodanya sendiri, dia itu masih menggunakan 6 buah baut ya, teman-teman. Ini yang tipe HD biasa. Kalau yang Super HDX Euro 2, dia kan bautnya bisa sampai 8 kalau nggak salah ya. Nah, untuk yang as roda seperti ini ya, as roda seperti ini itu kodenya itu MK 499638. Dia asnya masih kecil ya. Kalau yang Super HDX itu asnya besar, bautnya lebih dari 6, ada 8. Nah, kalau di harganya untuk as roda seperti ini itu kurang lebih 1 jutaan ya. As roda genuine part dari KTB Fuso. Nah, selain as roda, perbedaannya lagi itu di diferensial atau gardanya ini teman-teman. Nah, gardanya sendiri untuk truk Fuso Canter yang Euro 2, dia itu rasionya 6.333. Dia lebih besar daripada yang Canter Euro 4 di sini ya. Nah, kita akan lihat di Canter Euro 4. Gardanya dari HD yang Euro 2 tadi 125 PS dia 6,33. Sekarang dia diperkecil untuk rasio gearnya yaitu 6.166. Bedanya cuma di koma saja, namun dari perbandingan gigi yang ada di dalamnya, ring gear dan pinion gear itu berbeda ya jumlah giginya. Jadi dia lebih dikecilin. Namun yang berbeda di sini teman-teman, untuk para pemilik kendaraan truk Canter atau yang mau beli truk Canter Euro 4 itu di as rodanya ya. Meskipun dia sama-sama HD 125 PS yang Euro 2, 136 PS yang Euro 4, ini as rodanya dia lebih besar ya. Dia ada 8 baut. Seperti as roda miliknya Super HDX teman-teman ya. Nah, dari 8 baut ini berarti rumah dari lakernya pun berbeda karena dia ada 8 baut ya, hubnya. Kemudian kalau dari baut rodanya dia masih sama ada 6 ya, yang berbeda dari as rodanya. Nah, dari perbedaan ini dapat diketahui bahwa di mana untuk mesin yang Euro 4 itu kan torsinya besar ya, PS-nya 136 PS. Mesin common rail system, sehingga dibutuhkan angkatan torsi yang berat, sehingga ketika nanti as rodanya ini kecil dipakai yang HD biasa itu kemungkinan tidak akan kuat, mudah putus. Makanya dikasih yang Super HDX. Biasanya kalau yang Super HDX itu pernya itu warna merah ya. Nah, ini di common rail mesin Euro 4 masih tipe HD dengan as roda yang lebih besar seperti ini. Jadi memang diperbarui untuk kaki-kakinya biar nantinya jika mobil ini digunakan untuk tambang ya, terutama model dam ya, yang sering keluhan kaki-kaki di mobil HD itu as rodanya sering putus, kemudian lakernya sering ambrol, tidak lagi terjadi di Canter Euro 4 tipe HD ini. Karena yang dulu itu sering banyak digunakan untuk tambang-tambang muatan batu pasir itu kan Super HDX yang pernya ini warna merah ya, itu as rodanya besar, lakernya juga lebih kuat, jadi banyak digunakan. Yang tipe HD jarang sekali dilirik, karena sekarang yang tipe HD terutama yang common rail Euro 4 akan tentunya banyak dilirik nantinya di para peminat pecinta Mitsubishi truk Canter khususnya kepala kuning ini. Jadi demikian informasi mengenai kaki-kaki dari suspensi terutama as rodanya, as roda belakang di Canter Euro 4 dibandingkan dengan Canter yang Euro 2. Semoga bermanfaat. Apakah mesin diesel itu aman ketika digebyur sama banyu ya, digebyur atau disiram sama air? Biasanya untuk mobil seperti ini, mobil yang pekerja keras khususnya yang nanti dibuat dam, biasanya itu kan banyak debu sekali ya. Debu yang banyak atau pasir pasti mengendap atau di bagian atas mesin sini. Kita coba lihat bagian mesinnya bagian atas, apakah memang bisa digebyur sama air atau tidak. Kita langsung buka untuk bagian kabinnya seperti ini. Ini untuk kabinnya kita sudah buka ya teman-teman. Jadi ketika nanti dilakukan cuci mobil, kalau cuci mobil itu biasanya kan dari kapnya mesin atau kepala ini masih tertutup. Kemudian di sini ada bak juga, jadi masih agak terlindungi. Meskipun nanti air itu hanya masuk atau membersihkan nanti dari bak untuk orang cucinya itu bagian kolong dari selebor atau di chassisnya. Nah, yang perlu diketahui ketika mau nyemprot untuk mesin common rail ini, itu harus hati-hati karena banyak sensor yang ada di mobil Canter ini. Nah, ini saya beli contohnya. Kalau untuk di bagian supply pump, pengganti Bosch pump itu ada namanya SCV ini teman-teman ya.
ini juga berupa sensor, ketika nanti kena air juga akan bermasalah. Jadi sebaiknya bagian sini itu jangan digebyur. Misalkan digebyur pun itu jangan sampai mengenai sensor yang ada di supply pump ini, SCV. Kemudian kita beralih ke bagian intake manifold ya. Di bawahnya ini ada namanya EGR motor. EGR motor ini juga berupa motor listrik ya, untuk membuka dan menutup sistem EGR. Kemarin kita sudah bahas sedikit mengenai EGR yang ada di Euro 4 ini, namun untuk cara kerjanya secara detail akan kita videokan selanjutnya nanti ya teman-teman. Nah ini juga ketika banyak debu di sini, digebyur, dikuas, nah di sini pun mungkin bisa ditutup sama plastik atau semacamnya, sehingga nanti ada air di sini tidak mengenai motor EGR ini. Nah kalau di sebelah kiri itu ada lagi namanya ini rail sensor ya. Ini mendeteksi dari tekanan dari supply pump yang ada di rel ini. Ini juga ketika nanti digebyur air, ini juga sebaiknya dilewati atau ditutup dengan plastik agar tidak kena air. Nah biasanya yang sering terjadi itu kan sini ya teman-teman, debunya itu sangat banyak sekali karena memang mobil untuk tadi ya, untuk tambang atau untuk mobil yang lainnya, sehingga pasir debu banyak sekali nempel di bagian radiator atau yang bagian ini. Nah ini sensor di bagian kiri, ada juga map sensor sini teman-teman. Nah map sensor ini pun ketika digebyur sebaiknya ditutup dengan plastik agar lebih aman. Nah itu bagian sebelah kiri yang ketika digebyur dengan air itu sangat sensitif, sehingga sebaiknya boleh digebyur air ya dengan dikuas, misalkan terjadi kebocoran oli atau solar, tapi dengan syarat untuk sensor-sensor ini itu ditutupi, atau ketika digebyur dengan air segera mungkin agar untuk bagian sensor-sensor ini itu disemprot dengan air kompresor. Nah kita langsung masuk ke bagian sebelah kanan, bagian turbo. Ada sensor apa di situ? Langsung kita ke sana. Nah untuk yang bagian kanan itu pasti ada namanya vital ya, alat vital di sini, alat spare part yang sangat vital ya, yaitu dinamo ampere. Nah dinamo ampere di sini itu jangan sampai digebyur air. Nah meskipun ada kebocoran oli atau yang lainnya, sebaiknya ini juga ditutup dengan plastik teman-teman. Nah yang di depan sini itu ada sensor, ini ada namanya coolant temperatur sensor dan juga dari sensor untuk apa ini ya, dari temperatur juga. Jadi kena air semprot aja dengan apa ini, udara bertekanan agar nantinya cepat hilang. Nah kalau yang bagian sini itu hanya ada ini sweet oli ya teman-teman, sweet oli seperti biasa pada umumnya Canter yang Euro 2 pun ada sweet olinya, tapi nggak masalah. Nah itu yang kira-kira apakah aman digebyur dengan air untuk mesin Canter ini, atau dengan cukup disemprot saja dengan udara bertekanan sehingga nantinya mesin tetap bisa bersih. Nah ketika Anda jarang atau males untuk membersihkan mesinnya, pasti nanti debu-debu atau kerak-kerak ngumpul atau sampai menempel berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, sehingga akhirnya menempel itu menjadi membersihkannya susah, sehingga perlu digebyur dengan air atau dibersihkan dengan solar. Namun ketika Anda membersihkannya mungkin seminggu 2 kali dengan cara disemprot, kemudian dilap dengan air apa ini, lap yang ada airnya, kemudian digosok-gosokkan, kemudian sambil mesin dipanasi, itu pun lebih baik, karena nanti ketika mesin panas, ketika kita gombal atau lap ini dikasih air, kita gosok-gosokkan, airnya akan cepat mengering karena mesinnya sudah panas ya. Jadi kesimpulannya untuk teman-teman yang ingin membersihkan mesin komuter ini digebyur air atau bisa atau tidak, jadi intinya bisa, yang penting itu harus hati-hati dan harus ketika tadi ada sensor airnya dilewati atau